Assalamualaikum. Netizen mengkritik tentang anggaran perayaan kemerdekaan Indonesia yang rencananya akan diadakan di lokasi IKN yang biayanya sangat fantastis. Nah, ada kesan ini terlalu overacting ya, karena mungkin banyak keperluan lain yang perlu dibiayai. Nah, apakah ini ya seperti itu? Apakah ini benar gitu ya? Nah, untuk membahasnya kami sih sekarang terhubung dengan Kiai Laude Heru Ilyasa dari Forum Komunikasi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai menanggapi kritik yang dilancarkan oleh para warganet terkait dengan perayaan kemerdekaan 17 Agustus yang akan diadakan tahun ini itu gimana menurut Kiai? Apakah ya ada yang mengatakan yang penting meriah meski secara hakiki belum merdeka? Apakah benar seperti itu Kiai? Ya, pada perayaan 17 Agustus ini memang banyak sekali perdebatan ya dibahas di berbagai media. Yang pertama tentang eh, besarnya biaya. Jadi kita lihat bahwa biaya yang akan digunakan untuk perayaan itu 87 miliar. Jadi ini bukan jumlah yang kecil ya. 87 miliar hanya untuk selebrasi terhadap eh, perayaan kemerdekaan. Yang kedua yang juga agak ganjil itu ditempatkan di IKN. Ya, IKN saat ini baru selesai 13,5%. Ibarat rumah itu kalau 13% itu ya masih belum kelihatan apa-apa. Jadi artinya eh, terburu-buru. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya ada kesan yang terlalu dipaksakan. Jadi bangunan belum selesai, sementara masih ada tempat yang lain yang jika tempat itu digunakan, maka tentu akan menghemat biaya, ya, menghemat biaya perayaan tersebut dan bisa digunakan untuk yang lainnya. Al-Fakir melihat bahwa eh, kita dipaksa untuk merayakan kemerdekaan ini, meskipun kondisi kita sebenarnya belum dikatakan merdeka. Ya. Kalau satu saja yang mungkin saya amati terkait dengan peringkat dari intelektual rakyat saat ini itu pada peringkat ke-45 dari 50 negara di dunia. Ini artinya negara belum mampu untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan. Belum kita bicara dari kemiskinan, dari sosial dan seterusnya, sosial budaya dan seterusnya. Maka kalau kemudian saat ini dipaksa untuk merayakan kemerdekaan itu seperti orang yang dipaksa berbahagia, dipaksa untuk merayakan Idul Fitri, tetapi dia tidak menjalankan ibadah puasa. Dia dipaksa untuk merasa bahwa terbebaskan dari api neraka karena eh, melaksanakan 29 hari puasa, kemudian Allah membebaskannya dari api neraka. Ya. Lalu berbahagia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saat itu, seperti itulah kira-kira Al-Fakir memahami kita dipaksa untuk berbahagia merayakan kemerdekaan, tetapi pada hakikatnya kita masih belum merasakan kemerdekaan itu. Ya, Kiai. Ada yang mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah dalam cengkraman penjajahan gaya baru, penjajahan ekonomi, budaya, yang ini diistilahkan dengan neokolonialisme. Apakah eh, ini benar dan indikatornya itu seperti apa, Kiai? Ya, baik terkait dengan kolonialisme itu kalau kita lihat definisinya itu adalah upaya dari sebuah bangsa untuk menaklukkan atau menguasai bangsa lain ya. Dengan jalan
dominasi bidang politik, ya, dominasi bidang ekonomi, dominasi bidang sosial budaya untuk kemudian menguasai wilayah itu, baik menguasai secara fisik ataupun yang lainnya. Maka kalau kita lihat pada saat ini, tentu terasa sekali ya bagaimana ekonomi kita ini sangat tergantung dengan eh, negara asing, ya. Utang yang sangat besar, kita kemudian tidak mampu untuk mandiri, ya, menetapkan kebijakan-kebijakan selalu kemudian harus sesuai dengan kepentingan politik negara-negara asing. Sosial budaya yang terbaru, eh, betapa setelah adanya kurikulum cabul ya yang kemarin ramai dibahas, ya, Mendikbud eh, memperbolehkan, ya, meskipun setelah itu ada banyak protes ya di apa namanya ditinjau kembali, akan tetapi kita bisa melihat bahwasanya upaya untuk itu ada, yaitu bagaimana sosial budaya negeri ini diarahkan kepada suasana liberal. Dan yang terakhir, kontrasepsi kontrasepsi yang akan diberikan atau bisa didistribusikan ya, dengan mudah di anak-anak pelajar kita. Jadi lengkap. Jadi anak-anak ini eh, ter terkuasai oleh sosial budaya asing dan akan dicabut dari nilai-nilai yang mulia yang sebagaimana mayoritas daripada anak-anak ini adalah kaum muslimin. Artinya negeri ini tidak semakin lama tidak tambah baik, yang tidak tambah mandiri untuk menentukan arahnya, tetapi lebih kepada didominasi oleh kekuatan-kekuatan asing dan mengikuti arah daripada gaya hidup mereka. Ya, Kiai, terkait dengan apa yang menjadi nasib anak negeri ini ke depan dengan kurikulum yang tadi itu ya, ini bagaimana cara umat Islam melepaskan diri dari cengkraman penjajahan gaya baru, terutama dalam kurikulum pendidikan, dalam gaya hidup remaja, eh terus apa yang harusnya menjadi renungan kita bersama di momen 17 Agustus nanti, Kiai? Iya, tentu kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kemudian tentang kolonialisme, kalau dulu mudah sekali melihat ada tentara datang, kemudian mereka melakukan pertempuran-pertempuran, lalu kemudian daerah itu dikuasai. Tapi kalau sekarang modelnya sudah nggak begitu lagi. Sekarang mereka melalui dominasi politik, ya. Dan dominasi politik itu kayak sebuah rumah itu ada pintunya. Pintu di mana mereka menjadi mampu untuk em, menguasai politik di negeri tersebut. Ya ini demokrasi. Jadi demokrasi itu biang dari seluruh kerusakan di negeri ini. Sehingga bagaimana melakukan liberalisasi pendidikan, bagaimana liberalisasi kesehatan, liberalisasi ekonomi, dan seterusnya. Sampai kemudian mereka mengacak-acak ideologi, ya. Eh, Kalau yang terbaru misalnya eh, ada paskibraka yang harus melepas hijabnya, kemudian ramai dibahas, ada tuduhan kepada BPIP, ya, yang mana tidak taat kepada sila pertama dari Pancasila, dan kemudian akhirnya diizinkan. Ini adalah satu hal yang tidak perlu terjadi, dan kita setidaknya bisa melihat bahwasanya negeri ini mau diarahkan kemana, ya, diarahkan ke ideologi Pancasila juga tidak. Kenapa? Karena melepas kerudung itu tentu bertentangan dengan sila yang pertama, ya. Dan bagi mereka kalau tidak ada yang viral, tidak ada yang membahas, tentu mereka akan terus untuk melakukan pengerusakan secara sistematik terhadap akhlak moral dari bangsa ini, dan itu baru bisa lancar dilakukan kalau kemudian melalui proses demokrasi. Baik, Kiai, terima kasih atas pemaparannya dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua, menjadi renungan tersendiri
untuk Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Nah, pemirsa Khilafanus, demikianlah bincang-bincang kita dengan Kiai Heru Ilyasa. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya dan semoga beliau sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Hmm. terus support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.